Shelves to say, thought I was searching for something. Door eyes closed, not a sound. Take a look. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sobat, perkenalkan nama saya Mutia Dwi Hasanah. Saya adalah mahasiswa Magister Fakultas Psikologi Unsuska Riau. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dalam psikologi Islam. Selamat mendengarkan sobat. Pada awal perkembangan dan pengkajian psikologi Islam, banyak ilmuwan muslim yang terpesona dan mengagumi kehandalan teori-teori psikologi modern. Mereka menggunakan teori-teori tersebut sebagai pisau analisis untuk membedah berbagai fenomena umat Islam dan menawarkan solusinya. Cara yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan konsep Islam dengan konsep psikologi modern, seperti yang dilakukan oleh Mustafa Zewar dan Zakia Derajat. Namun, setelah terbitnya buku The Dilemma of Muslim Psychologists yang berisi tentang kritik terhadap penjiplakan besar-besaran oleh ilmuwan muslim terhadap teori psikologi modern, maka ilmuwan muslim pun mulai kritis terhadap sejumlah perbedaan dan pertentangan antara psikologi dan Islam. Buku tersebut mengingatkan psikolog muslim untuk tidak begitu saja mengikuti dan mempergunakan teori yang tidak sesuai dengan Islam. Kritik ini memunculkan kesadaran di kalangan ilmuwan muslim untuk merumuskan dan melahirkan konsep psikologi yang berwawasan Islam dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, menggali khazanah pemikiran muslim klasik, dan mensintesiskan pandangan psikologi barat modern dengan konsep Islam. Baik sobat, sebelum kita membahas tentang metode dalam kajian psikologi Islam, baiknya kita bicarakan terlebih dahulu pendekatan para tokoh intelektual Islam klasik di dalam mengkaji masalah jiwa. Jadi, para pengkaji jiwa pada masa klasik tersebut tidak dikenal sebagai ahli jiwa, dan disiplin ilmunya tidak disebut dengan ilmu jiwa, tetapi disebut sebagai ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, kemudian filsafat Islam, tasawuf, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Lalu, beberapa pendekatan yang pernah mereka lakukan di dalam mengkaji jiwa adalah pendekatan skriptualis, pendekatan falsafi, dan pendekatan tasawuf. Jadi sobat, pendekatan skriptualis adalah pengkajian jiwa yang didasarkan pada teks-teks Al-Quran atau hadis. Nah, pada pendekatan ini, lafal-lafal yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis merupakan petunjuk ataupun dilalah yang sudah dianggap jelas atau sharih. Nah, yang kedua adalah pendekatan falsafi atau filosofis. Pada pendekatan ini, dalam kajian jiwa didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif atau berpikir sistematis, radikal, dan universal yang didukung oleh akal sehat. Pendekatan ini mengutamakan akal tanpa meninggalkan nas. Hanya cara memahaminya dengan mengambil makna esensi yang tersirat di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan tasawuf atau sofistik. Pendekatan ini mengacu kepada intuisi atau irfan. Pendekatan sofistik dalam pengkajian psikologi Islam didasarkan pada prosedur intuitif, ilham dan cita-cita, dengan cara menajamkan struktur kalbu menjadi proses penyucian diri, atau kita sering sebut sebagai tazkiyah al-nafs, untuk membuka tabir yang menjadi penghalang ilmu-ilmu Allah dengan jiwa manusia hingga diperoleh ketersingkapan dan mampu mengungkapkan hakikat jiwa sesungguhnya. Kajian kejiwaan dalam Islam. Jadi, terdapat 4 pola dalam pengkajian psikologi Islam sobat. Yang pertama adalah psikologi menjelaskan Islam. Kemudian yang kedua, perbandingan psikologi dengan Islam. Kemudian yang ketiga, penilaian Islam terhadap psikologi. Dan yang keempat adalah membangun konsep psikologi berdasarkan Islam. Selanjutnya adalah tentang metode dalam perumusan psikologi Islam. Nah, yang pertama adalah
metode keyakinan. Pada metode ini, seseorang harus meyakini betul tentang kebenaran sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dengan asumsi dasar bahwa Allah adalah pencipta kehidupan yang mengetahui seluk-beluk makhluk ciptaannya. Inilah ciri khas psikologi Islam yang menempatkan wahyu di atas rasio. Yang kedua adalah metode integrasi keyakinan dengan rasionalisasi. Jadi, pada metode ini, manusia harus mempergunakan akal secara optimal dengan menyadari keterbatasannya. Penggunaan akal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika seseorang berusaha memahami suatu realitas, sebaiknya mempergunakan akalnya sambil tetap meyakini bahwa ada keterbatasan akal dan adanya keyakinan bahwa wahyu Allah di atas segalanya. Selanjutnya yang ketiga adalah metode otoritas. Pada metode ini menyandarkan kepercayaan kepada orang yang mempunyai banyak pengetahuan dalam bidang tertentu, seperti tafsir bil ma'thur yang merujuk kepada penjelasan Rasulullah melalui hadis-hadisnya para sahabat dan ulama. Dan yang keempat adalah metode intuisi. Pada metode ini, manusia mendayagunakan kalbu agar dapat membantu mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Contohnya di sini adalah membiasakan sholat malam dengan berusaha mengetahui bagaimana rasa hati terhadap Allah dengan kebiasaan tersebut. Dengan cara ini akan terbukalah penghalang di mana seseorang akan mampu memahami realitas yang tak terjangkau oleh panca indera. Metode pengembangan psikologi Islam. Nah, jadi metode pengembangan psikologi Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu metode pragmatis dan metode idealistik. Kita akan bahas tentang metode pragmatis terlebih dahulu. Jadi, metode pragmatis adalah pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Maksudnya adalah bangunan psikologi Islam dapat diadopsi dan ditransformasi dari kerangka teori-teori psikologi kontemporer yang telah mapan. Teori-teori tersebut dicarikan legalisasi dan justifikasinya dalam Al-Quran dan hadis. Metode ini akan menghasilkan rumusan yang lazim disebut dengan psikologi Islami, bukan psikologi Islam. Nah, dari metode pragmatis ini menghasilkan 6 pola pendekatan. Yang pertama adalah similarisasi. Jadi, similarisasi ini adalah menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam, padahal belum tentu sama. Kemudian yang kedua adalah paralelisasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasi, tanpa mengidentikan keduanya. Yang ketiga adalah kontemplamentasi, yaitu antara Islam dan sains saling mengisi dan saling memperkuat, tetapi tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing. Selanjutnya yang keempat adalah pola verifikasi, yaitu mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ajaran Islam. Yang kelima adalah pola induktifikasi. Jadi, pola ini merupakan asumsi-asumsi dasar dan teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik, dilanjutkan pemikirannya secara teoritis. Yang terakhir adalah komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala yang sama. Oke sobat, selanjutnya kita akan bahas tentang metode idealistik. Jadi, metode idealistik ini merupakan metode yang mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Menurut Elmira N. Sumintarja, objek formal psikologi Islam adalah konsep manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis yang pemahamannya hanya dapat diperoleh dengan metode ilmu tafsir dan usul fikih. Pertimbangannya adalah bahwa manusia dapat menggunakan akal untuk proses pemahamannya. Jadi, kebenaran substansi dapat dicapai bila manusia meyakini bahwa ilmu diberikan Allah kepadanya dan pengetahuan digali melalui akal sehatnya. Nah, kita lanjutkan ya sobat. Seperti yang dikatakan oleh Elmira N. Sumintarja tadi, bahwa untuk memahami konsep manusia dalam
Al-Quran dan hadis, maka kita membutuhkan metode ilmu tafsir dan usul fikih. Jadi, metode ilmu tafsir ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini merupakan metode tematis berdasarkan tema tertentu dari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tafsir tahlili atau tafsir bil ma'thur yang disebut sebagai analisis. Jadi dengan metode ini dapat diketahui peristiwa yang terjadi di seputar turunnya wahyu Al-Quran dan bagaimana situasi sosial psikologis Rasul dan para sahabat sewaktu turunnya ayat tersebut. Yang ketiga adalah tafsir maqarin atau prosedur perbandingan. Dari sini dapat diketahui adanya ayat yang terminologinya sama tetapi konteksnya berbeda. Nah, yang keempat adalah tafsir ijma'i. Jadi, dalam tafsir ijma'i ini, prosedur global dalam mengemukakan penjelasan mengenai ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan psikologis secara global. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode usul fikih. Jadi, metode ini berfungsi untuk merumuskan kaidah keilmuan dari dalil Al-Quran dan hadis dengan menggunakan penalaran akal yang logis dan rasional. Nah, di sini akal merupakan sesuatu yang abstrak dan merupakan aktivitas hati. Sedangkan qalbu adalah pusat awal kegiatan akal. Karena itulah setiap perilaku manusia dihubungkan dengan niat sebagai kehendak yang kuat dan motif yang berasal dari hati. Di sini, para sufi yang menekankan pengendalian hati sebagai pemicu setiap perbuatan manusia memusatkan pembinaan akhlak melalui pintu hati ini. Prinsip inilah yang digunakan para pakar hukum Islam untuk mengukur keabsahan sesuatu tingkah laku secara hukum. Baiklah sobat ilmu, mungkin sampai di sini penjelasan singkat mengenai metodologi penelitian dalam psikologi Islam. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 괜찮은 결말 그거면 됐다.